Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gerak lurus atau lebih spesifiknya yaitu tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, GLB atau gerak lurus beraturan itu termasuk ke dalam materi kinematika gerak. Apa kinematika itu atau apa yang dapat kita pelajari dalam materi kinematika? Dalam materi kinematika kita akan mempelajari tentang gerak sebagai fungsi dari waktu tanpa memperdulikan sebabnya. Lalu manfaat kita mempelajari materi ini diantaranya ada 3 atau manfaat yang saya sebutkan, diantaranya perancangan suatu gerak untuk memprediksi terjadinya suatu peristiwa serta model atau analogi bagi fenomena lain di luar ruang lingkup fisika. Contohnya seperti menentukan jadwal kereta api, jadwal pesawat terbang, pengaturan lampu lalu lintas, memprediksi gerhana bulan, gerhana matahari serta awal bulan puasa, serta pertumbuhan tanaman, penduduk, serta pertumbuhan ekonomi. Tujuannya dalam mempelajari bab ini atau materi ini, setelah mempelajarinya, maka kita dapat mendefinisikan gerak, besaran yang dapat diukur dan pengelompokan gerak lurus beraturan, ciri-cirinya, pengukuran jarak, kecepatan, serta menjelaskan hubungan jarak dan kecepatan. Lalu ada juga GLBB dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menyediakan peta konsep. Gerak lurus itu seperti tadi di slide sebelumnya dikatakan bahwa gerak lurus itu ada yang dinamakan dengan jenisnya ada 2 atau 3. Ada gerak lurus beraturan atau GLB, ada juga gerak lurus beraturan atau GLBB, dan gerak lurus vertikal. Tetapi di dalam gerak lurus ada juga pembahasan tentang gerak, jarak dan perpindahan, kecepatan, serta percepatan. Jenis gerak lurus ada 3, yaitu GLB, GLBB, dan gerak lurus vertikal atau gerak vertikal. Nah, menurut definisi gerak, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Jelaskan alasannya. Coba di sini ada berbagai macam hewan. Yang pertama merpati, terus yang kedua anjing, kucing, terus bangau, serta citah. Mana yang bergerak? Yang bergerak itu yang tadi burung yang berpindah, terus kucing dari bawah ke atas atap, serta citah dan anjing. Yang tidak bergerak mana? Yaitu bangau yang sedang makan. Karena kenapa? Karena di slide selanjutnya akan dibahas. Karena arti gerak sendiri adalah suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Benda dikatakan diam manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Jadi ada pergerakan itu apabila berubah tempatnya dari titik A yang dipakai dengan acuan bergerak ke titik B atau titik C atau kemana pun itu yang dinamakan gerak. Berbeda dengan diam itu tetap diam di titik A atau tetap diam di titik B atau tetap diam di titik C. Lalu ada yang dinamakan dengan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan itu 2 kata yang sering tertukar, padahal berbeda. Seperti sama tapi berbeda. Kelajuan berkaitan dengan panjang lintasan yang ditempuh dalam interval waktu tertentu. Kelajuan merupakan besaran skalar. Contohnya seperti sebuah bis menempuh perjalanan dari Bandung ke Bogor yang panjang lintasannya 120 km dalam waktu 4 jam, maka laju rata-rata bis tersebut adalah 30 km per jam. Lalu ada jarak dan perpindahan.
Di sini ada animasi. Animasi tersebut ada yang menunjukkan bahwa pertama bola itu bergerak melalui lintasan yang berwarna merah sampai ke titik akhir. Tapi di situ ada garis berwarna biru. Apa maksudnya? Maksudnya di sini lintasan yang berwarna merah itu benda atau lintasan bergeraknya benda itu disebut dengan jarak. Dan titik awal ke titik akhir benda tersebut disebut perpindahan. Jadi jarak dan perpindahan itu berbeda. Definisinya, jarak adalah besaran skalar atau panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh sebuah benda. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor yang yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Kita masuk ke gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya lurus. Sedangkan gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidak beraturan. Nah, di sini ada sebuah mobil yang bergerak. Mobil tersebut bergerak dari titik 2 ke min 4. Berapa jarak yang ditempuh dari 2 ke min 4? Tinggal hitung. 0 ke 2 itu 2, 0 ke min 4 adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6. Itu untuk jarak. Berapa perpindahan yang ditempuh? Tadi perpindahan itu akhir, X2 dikurang X1. Karena di sini bergerak dari 2 bergerak ke kiri 6 titik, maka perpindahannya juga sama 6 satuan. Akan tetapi min karena berpindah dari kanan ke kiri. Di sini juga ada contoh kedua, mobil tersebut bergerak dari min 4 ke 3. Min 4 ke 3, 4 ditambah 3, 7 yang pertama. Yang kedua, mobil tersebut bergerak lagi. Balik lagi dari 3 ke min 1. Berarti 3 ditambah 1, 4. Untuk jarak yang ditempuh berarti 11 satuan. Berapa perpindahannya? Perpindahannya berbeda. Tadi jaraknya adalah 11, tetapi untuk perpindahannya adalah 4. Kenapa? Karena yang pertama pergi dari titik 4 ke 3 atau min 4 dari titik min 4 ke titik 3, maka berpindah 7 titik atau 7 satuan, lalu kembali lagi ke min 1. Dari 3 ke min 1, 4 satuan. 7 dikurang 4, maka hasilnya adalah 3. Atau min 1 dikurang 4 dikurang 5, hasilnya 4. Itu harusnya min 3. Berarti. Lalu kelajuan dan kecepatan rata-rata. Nah, di sini ada kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata itu adalah hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Dapat dirumuskan dengan Pi sama dengan S per T. Atau kecepatan rata-rata yaitu perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Dapat didefinisikan dengan Pi sama dengan delta S per delta T. Satuan untuk kecepatan dalam satuan internasional adalah ms-1 atau meter per second. Lalu ada yang dinamakan juga kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat atau kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati 0, itu yang dinamakan dengan kecepatan sesaat. Untuk rumus kecepatan sesaat dalam bentuk limit dapat dituliskan dengan Pi sama dengan limit delta T mendekati 0 delta S per delta T, atau dalam bentuk diferensial Pi sama dengan ds per dt. Selanjutnya ada yang dinamakan percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. A sama dengan delta V
per delta T, atau bisa dituliskan juga Vt dikurang V0 per T. Satuan untuk percepatan dalam satuan internasional adalah ms min kuadrat atau meter per second kuadrat. Nah, kita masuk ke gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa ada percepatan atau percepatannya bernilai 0. Persamaan GLB dapat dituliskan P sama dengan S per T. P itu adalah kecepatan, S jarak, dan T itu adalah waktu. Atau untuk S-nya dapat diketahui S sama dengan S0, S awal, jarak awal ditambah dengan V dikali T atau kecepatan dikali waktu. Nah, di sini ada animasi GLB. Di situ di dalam gambar terlihat titik-titiknya itu sama antara titik 1 ke titik kedua, ke titik ketiga, sampai titik terakhir itu jaraknya sama. Ada 3 grafik di sini yang disediakan. Yang pertama grafik posisi atau grafik jarak. Grafik jarak untuk GLB itu miring ke kanan dan lurus. Miring ke kanan akan tetapi garisnya itu lurus. Untuk kecepatannya sendiri tegak lurus. Kenapa? Karena berapapun waktu keberapapun kecepatannya akan tetap sama karena kecepatannya beraturan. Akselerasinya atau percepatannya untuk grafik ketiga ada di tingkat 0 karena tadi disebutkan GLB itu gerak suatu benda dalam lintasan yang lurus tanpa ada percepatan atau percepatannya bernilai 0. Dan di sini ada grafik posisi antara mobil berwarna biru dengan mobil berwarna merah. Ini grafik kecepatan. Tadi dikatakan bahwa tegak lurus. Nah, di sini ada kurva antara posisi terhadap waktu untuk GLB. Nah, posisi terhadap waktu kurvanya itu pasti pertambahannya itu selalu konstan. Apabila selang waktu 1 detik bertambah 3 titik setiap titiknya. Jadi dari titik 0 ke titik dari waktu 0 detik sampai 5 detik itu pertambahan titiknya itu tetap bertambah 3. Jadi untuk kecepatannya dapat diketahui 3 meter per second. Untuk kecepatan itu karena tegak lurus, kecepatannya pada waktu berapapun itu tetap nilainya sama, yaitu 3 meter per second. Nah, di sini ada rangkaian beberapa GLB. Ada 3 kejadian, yaitu dari waktu 0 sampai 2 detik, lalu dari 2 sampai 4 detik, dan 4 sampai 6 detik. Itu GLB-nya berarti ada 3 GLB. Lalu di sini ada juga grafik untuk kecepatan terhadap waktu. Di sini juga ada 3 kejadian, yaitu dari waktu 0 sampai 2, 2 sampai 4, dan 4 sampai 6. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Hitung perpindahan mobil selama 15 detik. Penyelesaiannya. Ketahui untuk P, yaitu 108 km per jam atau setara dengan 30 meter per second. Untuk untuk T-nya yaitu 15 detik. Maka jarak yang ditempuh adalah delta S sama dengan Pt sama dengan 30 dikali 15. Berarti Pi dikali T sama dengan 30 dikali 15. Maka perpindahannya yaitu 450 meter. Untuk mobil yang bergerak dengan kecepatan 108 km per jam selama 15 detik, maka berpindah sejauh 450 meter.
mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Ada sebuah soal cerita. Mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Hitung perpindahan mobil selama 15 detik. Penyelesaian. Kita tahu bahwa rumus untuk menghitung perpindahan adalah delta S sama dengan V dikali T. Untuk delta S adalah perpindahan dilambangkan dengan M. Untuk V adalah kecepatan dilambangkan oleh meter per second. Untuk T sama dengan waktu dilambangkan dengan S. Dari soal kita mengetahui bahwa V sama dengan 108 km per jam atau 30 meter per second. T sama dengan 15 detik, maka untuk mencari perpindahan adalah delta S sama dengan V dikali T. Delta S sama dengan V dikali T. Untuk V-nya 30 berarti dikali 15, maka perpindahannya adalah 450 meter. Kita masuk ke soal nomor 2. Rossi berada 150 meter di sebelah utara stadion. Dia bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 200 meter per second selama 1 menit ke arah utara. Tentukan posisi Rossi terhadap stadion dan jarak yang ditempuh selama waktu tersebut. Kita tahu bahwa untuk mencari perubahan posisi adalah delta X sama dengan X dikurang X0. Untuk delta X sama dengan perpindahan, X sama dengan posisi akhir, dan X0 adalah posisi awal. Diketahui bahwa X0 sama dengan 150 meter dan V 12 meter per second dengan waktu 60 detik. Maka untuk mencari posisi Rossi setelah 1 menit adalah X sama dengan X0 ditambah VT. Tinggal diisi atau dimasukkan ke dalam rumus. Sekarang kita hitung posisi Rossi setelah 1 menit dari posisi awal. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus, maka jarak yang ditempuh Rossi 720.